Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus. Senang sekali kembali kita boleh menyempatkan waktu untuk datang merenungkan kebenaran firman Tuhan. Judul renungan kita hari ini ialah Arti dari Pelayanan Bait Suci. Mari kita minta tuntunan kuasa sorga. Kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan terus menguasai kami, sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami terima saat ini. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Ayat inti kita hari ini diambil dari Ibrani 8 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Saudaraku, setelah kematiannya, Juru Selamat kita harus memulai pekerjaannya sebagai imam besar kita. Paulus berkata, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Ibrani 9 ayat 24. Sebagaimana pelayanan Kristus terdiri atas dua bagian besar, masing-masing mengambil satu jangka waktu dan diadakan pada tempat yang berbeda di dalam bait suci sorga. Demikian juga pelayanan simbolis terdiri atas dua bagian, upacara harian dan upacara tahunan, dan untuk masing-masing upacara ini telah disediakan satu ruangan. Sebagaimana Kristus pada waktu kenaikannya tampil di hadapan Allah untuk menghadapkan darahnya demi orang percaya yang bertobat, demikian juga imam itu di dalam upacara harian memercikkan darah korban itu di tempat yang suci untuk orang berdosa. Darah Kristus sementara harus membebaskan orang berdosa yang bertobat dari tuntutan hukum. Itu tidaklah menghapuskan dosa. Dosa akan tetap tercatat di dalam bait suci sampai penebusan yang terakhir. Demikian juga di dalam upacara simbolis, darah korban karena dosa memindahkan dosa dari orang yang bertobat, tetapi itu tetap ada di dalam bait suci sampai kepada hari pendamaian. Pada hari yang besar itu, di mana pahala yang terakhir diberikan, orang mati akan dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Wahyu 20 ayat 12. Kemudian oleh jasa darah Kristus yang menebus dosa-dosa semua orang yang sungguh-sungguh bertobat dihapuskan dari buku-buku sorga. Dengan demikian, bait suci akan dibebaskan atau dibersihkan dari catatan dosa. Di dalam upacara simbolis, pekerjaan penebusan yang besar ini atau penghapusan dosa itu digambarkan oleh upacara-upacara yang diadakan pada hari pendamaian. Pembersihan bait suci dunia yang telah mencemarinya oleh jasa darah korban penghapus dosa. Sebagaimana di dalam penebusan yang terakhir, dosa-dosa orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh itu dihapuskan dari catatan sorga, tidak akan diingat lagi atau terlintas dalam pikiran. Demikian juga di dalam upacara simbolis, dosa-dosa itu dibuang ke gurun, terpisah dari perhimpunan itu untuk selama-lamanya. Oleh karena iblis adalah makhluk yang memulai dosa, biang keladi segala dosa yang telah menyebabkan kematian anak Allah, maka keadilan menuntut agar iblis menanggung hukuman yang terakhir. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 421 dan 422. Kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat-Mu yang nyata bagi kami, sehingga saat ini kami boleh menyempatkan waktu kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mau melakukan kegiatan kami, Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau mau tuntun masing-masing kami. Apapun yang akan kami lakukan, biarlah Tuhan akan senantiasa menuntun kami, membawa kami kepada kesuksesan. Terus berkati umat-umat Tuhan. Mungkin mereka memiliki pergumulan. Engkau berikan jalan keluar dari semua pergumulan permasalahan yang mereka hadapi.
Karena hamba datang dan menyerahkan semua pergumulan anak-anak Tuhan hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.